Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allama al-Quran, khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Usikum ibadallahi wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah jalla wa ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hadirin sidang salat Jumat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati, dilindungi dan dimudahkan segala urusan kita semua di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat diberikan kesempatan serta kekuatan untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajiban kita, diantaranya melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah siang hari ini di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan memberikan balasan yang terbaik dari sisinya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada suri tauladan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, dan setiap orang dari kaum mukminin yang setia mengikuti dan mengamalkan sunnah beliau hingga hari kiamat. Hadirin sidang salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kedua hal tersebutlah kunci dari kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Dalam ayat dari surah Al-Ahzab yang ke-70, Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita semua yang menghendaki untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertakwa, agar kita berkomitmen dengan al-qaul sadid, ucapan yang benar, yang baik, dan juga menjadikan siapapun yang mendengarnya merasa gembira dan juga lega. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara fondasi utama ketakwaan kalian adalah ucapkanlah al-qaul sadid, ucapan yang baik dan benar, ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang akan mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi pengucapnya di dunia dan di akhirat. Dan di antara al-qaul sadid yang paling utama adalah senantiasa kita membasahi lisan dengan berzikir, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an di surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, senantiasa kalian berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kekurangan dan juga dari berbagai ketidaksempurnaan di waktu pagi dan petang.
dan juga termasuk dari al-qaul sadid yang kita diperintahkan untuk berkomitmen dengannya adalah berucap dan berkata jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan teruslah membersamai orang-orang yang senantiasa jujur dalam keimanan mereka, termasuk juga jujur dalam berucap dan bertutur. Syiar seorang mukmin adalah memiliki kejujuran dan integritas, sehingga dia berharap semoga dirinya akan termasuk ke dalam sabda Rasulullah SAW, "Wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala siddiqan." Seorang yang terus berusaha untuk jujur dan berusaha untuk menjadikan jujur sebagai karakternya, niscaya akan Allah Subhanahu wa ta'ala catatkan di sisinya menjadi seorang siddiq, seorang yang benar-benar jujur dalam keimanannya dan juga jujur dalam setiap ucapan dan juga perbuatannya. Dan dalam hadis lain Nabi SAW juga berpesan kepada kita semua, "Yudmanu li sittan min anfusikum amman lakumul jannah." Jaminkanlah 6 perkara dari diri kalian, niscaya akan aku jaminkan surga bagi kalian semua. Yang pertama disebut oleh Nabi SAW adalah usduqu idza haddatsum. Jujurlah kalian pada saat berbicara. Hadirin sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara al-qaulus sadid juga ungkapan-ungkapan yang akan menegakkan hati siapapun yang mendengarnya, meskipun mereka mungkin berbeda keyakinan dengan kita, meskipun mereka bukanlah orang-orang terdekat kita, namun apabila seorang mukmin senantiasa meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, "Lam yakun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fahishan wala mutafahishan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang yang berperilaku keji dan bukan pula seorang yang berlisan keji. Beliau senantiasa berkata yang baik, dan kita sebagai umatnya meneladani beliau dan juga mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Wa qulu lin-nasi husna." Ucapkanlah kepada manusia kata-kata yang baik. Menurut para ahli tafsir, ini perintah kepada kita. Sekalipun orang-orang yang kita ajak berbicara itu adalah orang-orang yang berlainan keyakinan dengan kita, dan ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang di luar Islam, karena mereka melihat bahwasanya seorang mukmin yang baik, yang benar-benar mengikuti dan patuh kepada ajaran Islam adalah seorang yang bertutur kata dengan baik kepada siapapun juga, terutama kepada orang tuanya dan juga kepada orang-orang yang lebih tua usianya darinya, dan juga kepada rekan-rekan sejawatnya, meskipun kepada anak-anak yang usianya jauh lebih muda darinya. Dan dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan tutur kata yang santun inilah berbagai hubungan di masyarakat akan menjadi lebih baik, dan juga ini termasuk dari hal-hal yang akan menjadi sebab untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini merupakan sedekah yang paling mudah untuk dilakukan oleh setiap mukmin, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nara walau bisyidqi tamrah." Buatlah perisai untuk diri kalian agar terlindungi dari siksa api neraka, meskipun hanya dengan menyedekahkan separuh butir kurma. Bagi yang tidak berkemampuan, sekalipun hanya menyedekahkan setengah butir kurma, Rasulullah SAW memberikan alternatif lainnya untuk bersedekah. Beliau mengatakan, "Fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah." Apabila kalian tidak mendapatkannya, tidak memiliki sekalipun hanya setengah butir kurma untuk disedekahkan, maka
ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik, dan semoga itu semua akan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna multazimina bil qawlis sadid waj'alna minal muttaqin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala mab'uts rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa. Para hadirin sidang salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad SAW kekasih kita semua mendoakan siapa saja dari umatnya yang melakukan dua perkara. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, rahimallahu amra'an takallama fadhalim aw sakata fasalim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah senantiasa merahmati seorang hamba yang melakukan dua hal saja, dan ini menjadi pilihan baginya. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah takallama fadhalim. Dia berucap, dia bertutur, berbicara yang baik, sehingga dia pun berhasil meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia pun akan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Atau pilihan yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ausaka fasalim." Apabila dia tidak merasa bahwa pembicaraannya adalah pembicaraan yang baik, maka diam pun adalah lebih baik bagi dirinya, dan diam itu akan menjadikan dirinya selamat dari dosa dan juga tidak akan menjadi celah untuk menuju keburukan yang akan terjadi antara dirinya dengan siapapun di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Rasulullah SAW mendoakan siapapun dari umatnya dalam sabdanya, rahimallahu 'abdan takallama fadhalim aw sakata fasalim. Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa merahmati siapapun dari hambanya yang berbicara, dan pembicaraan itu adalah baik, sesuai dengan tempat dan waktu untuk dibicarakan, dan juga akan menjadikan orang-orang yang mendengarnya mendapatkan manfaat darinya, maka dia pun akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ausa kata fasalim, atau dia lebih memilih diam apabila memang diam itu adalah lebih utama dan juga lebih sesuai dengan konteks keadaannya pada saat itu, maka dia pun akan senantiasa selamat dari berbagai keburukan yang akan menimpanya di dunia dan di akhirat. Demikian hadirin sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang ringkas siang hari ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita untuk mengamalkan sedikit demi sedikit dari ajaran-ajaran di dalam syariat kita, dan mengingatkan juga para jamaah sekalian, dalam hitungan hari kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan Ramadan secara khusus mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala akan lebih banyak lagi mendatangkan keberkahan kita karenanya, dan juga itu termasuk dari hal-hal yang utama bagi orang-orang yang berpuasa, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca kitab suci Al-Qur'an, dan selebihnya
berusahalah berucap yang baik atau memilih untuk diam tidak berbicara demi keselamatan kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.